Jangan lari dari tantangan. Lamanya hidup banyak hal dialami, jauhnya berjalan banyak hal dilihat. Setiap peziarah selalu diperkaya oleh pengalaman petualangannya. Setiap orang beriman selalu diperkaya oleh pengalaman imannya. Tantangan adalah bagian dari kisah kehidupan setiap orang. Yang perlu kita lakukan yaitu terimalah setiap tantangan yang dijumpai dan carilah jalan keluar untuk mengatasinya. Tantangan yang dialami dalam hidup, itulah yang membuat hidup menarik. Kesuksesan untuk mengatasi setiap tantangan yang dijumpai, itulah yang membuat hidup sungguh bermakna. Saya sungguh yakin bahwa kita tidak pernah terlepas dari tantangan dalam hidup. Juga selalu ada saja jalan untuk mengatasi setiap tantangan yang dijumpai itu. Tuhan selalu memberi kita tantangan yang bisa kita atasi. Yang penting, selalu bersama dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengatasinya. Di saat kita bersama Tuhan, selalu ada saja jalan untuk keluar dari setiap kesulitan kita. Semakin kita baik dengan sesama dan alam sekitar, itu mengekspresikan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan harus terpancar dalam relasi yang baik dengan sesama. Relasi yang baik itu membantu diri sendiri dan juga orang lain untuk berjuang maksimal melakukan yang terbaik dalam hidup. Melakukan yang terbaik artinya kita berjuang untuk tidak mencederai hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Belajar dari ajakan Nabi Yesaya. Ia menyuarakan suara kasih Allah untuk menghibur orang Israel yang sudah lama ada di pembuangan Babel. Pembuangan itu dilihat sebagai hukuman atas dosa. Tuhan mengampuni dosa mereka dan membebaskan mereka. Di samping itu, Yesaya juga menggambarkan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan, ratakan yang lekak-lekuk, lembah ditimbun, dan gunung serta bukit diratakan, luruskan yang bengkok. Ajakan pertobatan ini dilengkapi dengan janji, yaitu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 3-5. Tuhan digambarkan sebagai figur yang begitu baik, yang mencintai, yang datang menjumpai umatnya. Karena itu mari kita bertobat dan menyiapkan hati kita untuk kedatangan Sang Penyelamat dunia. Keyakinan Santo Petrus. Santo Petrus sungguh percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bisa dibaca dalam surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 8-14. Misi Yohanes Pembaptis bisa kita baca dalam Markus bab 1 ayat 1-8. Ia mengajak orang untuk bertobat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 3-4. Di dalam kehidupan ini ada dua jalan, yaitu jalan fisik dan jalan rohani. Jalan fisik itulah jalan yang kita lalui setiap hari, seperti jalan ke pasar, ke sekolah, ke kantor, ke tempat kerja, dan juga jalan pulang ke tempat kita masing-masing. Infrastruktur jalan raya dan jalan setapak yang kita punya, itulah jalan fisik. Jalan rohani adalah jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Itulah jalan yang mengantar kita untuk semakin dekat, serta untuk menerima berkat dari Tuhan. Jalan rohani adalah juga channel pulang ke diri sendiri, untuk melihat dan memahami diri apa adanya. Jalan rohani membantu orang untuk senantiasa mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Seperti jalan fisik, jalan rohani kadang juga rusak, berlobang-lobang, berkelok-kelok, bengkok, dan berlekak-lekuk.
Ada 3 penyebab dasar yang membuat jalan rohani tidak mulus, yaitu tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Ketiga hal ini semuanya bermula dari pikiran. Awal dari segala sesuatu itu ada dalam pikiran. Pertama, tutur kata. Ia kadang seperti pedang bermata dua. Tutur kata kita bisa membuat orang gembira, bersemangat, dan mengalami sukacita. Tetapi bisa juga membuat orang patah semangat, tidak bahagia, hilangnya kedamaian dan sukacita dalam hidup. Mungkin kita sering memarahi orang lain tanpa alasan yang jelas. Secara tak sengaja hal seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Ada sesuatu yang belum selesai diproses. Unfinished business. Sehingga sesama menjadi sasarannya. Kedua, sikap. Sikap yang baik sangat membantu untuk meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan. Kadang ada sikap kita yang membuat orang lain tidak senang, yang membuat orang lain tidak merasa aman atau merasa terganggu dengan itu. Sikap seperti itu misalnya acuh tak acuh, permisif, menghalalkan segala cara demi tujuan, ingat diri yang berlebihan, dan tidak menghormati orang lain. Ketiga, kelakuan atau perbuatan. Perbuatan nyata kita selalu mencerminkan diri kita, siapa kita sebenarnya. Perbuatan nyata kita selalu menjadi cerminan dari pikiran dan suasana hati. Pikiran yang baik akan selalu menghasilkan hal yang baik. Demikian juga sebaliknya. Kadang kita secara tidak sengaja membuat hal yang tidak menyenangkan orang lain. Perbuatan kita mencederai kata-kata kita. Meskinya kata, sikap, dan kelakuan membentuk satu garis lurus, satu kesatuan yang saling menguatkan makna. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimana dengan tutur kata kita, sikap, dan kelakuan kita setiap hari? Semoga Advent Tuhan menjadi Advent kita. Selamat mempersiapkan diri menyongsong datangnya Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.